Perbanyak sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Basahi lidah kita dengan memohonkan kepada Allah agar senantiasa bersalawat dan bersalam buat Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Amma ba'd, ahibati fillah, kita berada di zaman di mana semua orang tanpa terkecuali mereka dapat mengungkapkan isi hati mereka, baik itu lewat lisan atau tulisan, di mana seakan semua orang memiliki mimbar, memiliki mikrofon yang dengannya dia dapat berbicara semau dia. Sehingga kita melihat banyaknya omongan-omongan, tulisan-tulisan yang terkadang tidak terkontrol. Hasan al-Basri, seorang tabi'in, dia berkata, kunna fi aqwamin yunfiquna awraqahum wa yukhazzinuna alsinatahum. Kita sempat hidup di satu masa, di satu zaman di mana orang-orangnya mereka menginfakkan uang mereka dan menyimpan lisan mereka. Mereka banyak beramal, mereka banyak membantu, dan mereka banyak diam. Yang mereka keluarkan adalah uangnya, yang mereka simpan adalah lisan. Wa inna baqina fi aqwamin. Kita sekarang hidup di masa di mana generasinya yursiluna alsinatum. Kerjaannya ngomong doang. Lisannya dia tebar. Wa yukhazzinuna awraqam. Tapi pelit dengan hartanya. Hartanya disimpan, ngomong doang. Ucapan Hasan al-Basri ini adalah pada abad pertama Hijriah. Kita diperintahkan untuk beramal. Dan ternyata kalau kita lihat di antara semua amal raga kita, lisan adalah yang paling banyak beramal. Dalam sholat, engkau bisa bedakan atau engkau bisa bandingkan berapa gerakan lisan dan berapa gerakan tangan. Berapa perbandingan antara gerakan lisan dengan gerakan kaki. Di setiap gerakan itu, lisan kita ikut bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum yang kita baca dalam posisi kita ruku. Yang kita baca dalam posisi i'tidal. Yang kita baca lagi tatkala kita hendak sujud. Yang kita baca dengan lisan kita tatkala kita sujud. Tatkala kita duduk. Bahkan kalau kita lihat, sholat itu dimulai dengan ucapan, diakhiri dengan ucapan. Lisan. Dimulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda tentang peran lisan ini. Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Apabila datang waktu pagi, maka seluruh raga manusia ini dia mewanti-wanti lisannya. Jadi tangan, kulit pun, kepala pun, mata pun seakan berkata kepada lisan ini, ittaqillah fina. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kita nih. Fa innama nahnu bika. Semua raga ini ikut engkau. Ikut engkau lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqamah, kami ikut istiqamah. Tapi kalau engkau menyimpang, wajazina, kita pun akan turut menyimpang. Nabi menjelaskan tentang rukun Islam, ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah. Lalu di akhir beliau mengatakan, afala adulluka ala milaki dzalika kullihi. Kau mau nggak aku kasih tahu semua urusan yang intinya ada dalam satu perkara? Kata, nah. Lalu Nabi SAW,
mengeluarkan lisannya. Beliau memegang lidahnya sambil mengatakan, kuffa alaika hadha. Tahan lisan. Jaga lisan. Lalu Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan diberi hukuman, diazab gara-gara lisan kita? Nabi mengatakan kepada Mu'adz, takilatka ummuka ya Mu'adz. Suatu ucapan yang mengandung teguran keras kepada Mu'adz. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Wah, itu orang-orang yang tersungkur di dalam neraka, di wajah mereka, di hidung mereka. Karena apa? Karena lisan mereka. Maka kalau kita bicara, kita harus belajar diam sebagaimana kita belajar berbicara. Jadi sebenarnya diam itu kita nggak belajar. Tapi bawaan kita. Bukankah kita keluar dari perut ibunda kita nggak bisa berbicara. Lalu kita diajarin berbicara. Diajarin ngomong, umma, abah. Diajarin ngomong, minta susu. Mau minum air, ya, mau pipis, diajarin kita ngomong. Ketika kita udah pinter ngomong, kita lupa untuk diam. Ada dua keistimewaan dalam berdiam. Ta'khud bihi ilma man huwa a'lam minka. Dengan engkau diam, engkau dapat ilmu dari orang yang lebih alim dari dirimu. Jadi kita dengan dia mendengarkan orang berbicara, mendengarkan orang menjelaskan. Kayak sekarang nih jamaah pada diam, pada nggak boleh ngobrol sendiri, dengerin ustadz ceramah. Selesai itu dapat apa? Dapat ilmu. Wa tadfa' bi anka man huwa ajdal minka. Dengan engkau diam, engkau dapat menolak keburukan orang yang pintar ngomong, yang hendak mendebat dirimu. Karena engkau diam, dia nggak bisa berdebat. Karena engkau diam. Maka kita perlu belajar menahan diri yang ingin ngomong. Karena manusia itu memang suka bicara. Tapi dia lupa bahwa semua yang keluar dari lisannya itu dicatat. Sampai para ulama menyebutkan bahwa semua yang diomongkan oleh manusia itu dicatat. Malaikat itu mencatat semua, segala sesuatu. Hatta qawlahu li jariyatihi isqinil ma. Sampai dia mengatakan kepada budaknya, ambilkan air buat aku, kasih aku air, ambilkan sandalku, berikan kepadaku pakaianku. Semuanya ditulis. Wa yuqal, dan ada yang mengatakan yuktab kullu syai' hatta safirahu bisyurbil ma. Sampai suara dia minum air, itu pun ditulis. Allah Azza wa Jal mengatakan wa inna alaikum lahafidh. Ada bersama kalian malaikat-malaikat yang selalu mengawasin kalian. Jagain kalian. Kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat. Kalau sekarang banyak orang tidak lagi berucap dengan lisannya, tapi dengan tulisannya, maka dia lebih mempersaksikan untuk dirinya apa yang dia perbuat. Ini loh tulisanmu. Mungkin kalau aku nggak ngomong itu, ini siapa yang nulis? Engkau yang menulis. Jadi sejatinya manusia tatkala berkomentar, tatkala menulis sesuatu yang terkadang membuat keributan tulisan dia itu, sejatinya dia sedang menulis di rapot dia sendiri. Yang kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada kita, Iqra' kitabak, baca kitabmu. Ini loh tulisanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau yang mengaudit dirimu sendiri. Engkau yang menghisap dirimu sendiri. Hibati fillah. Manusia suka ngomong. Bayangin ya, kalau 20.000 kata, 10%-nya itu zikir.
berarti dia telah mengingat Allah 2000 kali. Kita sehari baca subhanallah berapa kali yuk? Kalau kita baca, anggap kita 100 ya subhanallah, alhamdulillah. Terus Allahu Akbar 100 sekali sholat. Berarti kalau 5 waktu kita udah mengucapkan 500 kali. Belum zikir-zikir yang lain. Namun banyak manusia yang ternyata omongannya itu mayan fa'al. Gak berguna. Dan Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 114 mengingatkan manusia agar mereka hati-hati kalau ngomong. Jadi kalau kita mikir yang kita ucapkan itu, yang pertama ungkapan dosa. Dosa. Isinya riba, namimah, ngomongin orang, dusta. Atau yang kita omongkan itu ya nggak dosa, nggak pahala. Terus apa? Nggak ada. Omong kosong. Kenapa Nabi SAW melarang? Beliau membenci. Beliau membenci ngobrol ba'dal isya. Karena orang setelah isya itu, dia bisa ngobrol. Mau di rumah, mau di kafe, mau di mana. Dari ba'dal isya sampai tengah malam. Kalau dia mulai ngobrolnya dari jam 8 sampai jam 12 malam, 4 jam dia ngomong. Yang terkadang omongan dia gak ada guna. Maka Allah sebutkan kecuali kalau yang diobrolkan itu bicara tentang sedekah, bicara amar ma'ruf nahi mungkar, bicara ya duduk rapat seakan-akan untuk bicara tentang masa depan, untuk memperbaiki hubungan antara orang-orang yang tidak bertegur sapa, itu baru omongan yang berguna. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu." Barang siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Hitung aja. Semakin sering kau majelis, kumpul sama teman-teman, ngobrol, semakin banyak salah. Tapi kalau orang mau ngomong itu jaga, dia tahan dirinya. Dia mikir dulu, kira-kira yang ana sampaikan ini berpahala buat ana atau enggak? Manfaat buat ana apa tidak? Jangan-jangan ana ngomong buat orang sakit hati. Nabi SAW mengarahkan manusia untuk lebih banyak diam daripada berbicara. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jadi orang diam itu tanda beriman dengan Allah dan hari akhir. Karena orang yang yakin omongan dia dicatat, yakin omongan dia akan disidangkan nanti, omongan dia dapat menyeret dia ke neraka, kalau dia yakin dengan hal itu, dia akan tahan diri. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Man somata najah." Barang siapa yang diam, dia bisa berbicara tapi dia tahan diri. Selamat tuh orang. Anas bin Malik mengatakan, "La yattaqillaha 'abdun haqqa tuqatihi hatta yakhzina min lisani." Orang itu tidak akan sampai ketakwaan yang maksimal, ketakwaan yang sebenarnya sampai dia menjaga lisannya. Di surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar khatib Jumat membacakan ayat ini. Dan Nabi SAW biasa membacakannya dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Simpan lisanmu sebagaimana engkau menyimpan uang. Di mana kita simpan uang? Di berangkas besi, di dompet. Kita taruh di tempat yang tersembunyi. Jaga lisanmu seperti kau menjaga. Kenapa? Karena kita akan dihisap dengan apa yang kita ucap. Ada 7 kunci sampai jadi omongan. Yang pertama apa? Idza kharaja minhu kutib. Kalau sudah keluar, ditulis. Idza lam yakhruj, lam yuktab. Kalau belum keluar, nggak ditulis. Jadi ada 7 kunci nih. Kalau sudah keluar, ya udah ditulis. Tapi kalau belum, masih di tengah, nggak jadi, maka nggak ditulis. Yang pertama al-qalb, hati. Orang tuh kalau ngomong dari hatinya dia ngomong. Karena lisan ini gayungnya hati. Dari hati akan keluar ke tenggorokan lewat amandel nih. Lewat sana. Itu yang kedua. Yang ketiga al-lisan, lisan itu sendiri. Kemudian yang keempat dan kelima adalah langit-langit, mulutnya. Makanya orang kalau sumbing itu sulit dia berbicara. Kemudian kedua bibir. Kalau sudah keluar, maka orang yang berakal sebelum dia mengucapkan, maka dia akan berpikir dengan hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, afdhalul mu'minina islaman. Orang Islam yang paling mulia. Siapa? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang orang Islam lainnya selamat dari lisannya dan tangan. Dia nggak nyakitin orang dengan lisan. Ada perempuan yang misalnya ember ya. Ngomong. Yang kadang kala membuat tetangganya sakit hati. Dan dia nggak peduli dengan itu. Malaikat peduli. Malaikat mencatat. Mungkin kau tidak peduli. Mungkin kau menganggap biasa. Tapi malaikat akan mencatat. Bahwasanya omonganmu telah membuat tetangga-tetanggamu tersakiti hati. Terus gimana cara kita belajar diam? Ini poinnya. Yang pertama adalah mengetahui keutamaan diam dan bahaya berbicara. Udah kita bahas tuh. Kau dengar sudah ayat-ayatnya. Sabda Nabi SAW, ucapan para sahabat yang mereka menegaskan bahwasanya pentingnya diam. Terus yang kedua, kuatkan imanmu. Bahwasanya akan ada hari kau dihisap dengan semua yang kau ucapkan. Sehingga keimanan ini menjadi motor penggerak engkau untuk diam. Mau ngomong, ini omonganku kira-kira dicatat di timbangan kebaikan atau keburukan. Maka kalau sudah engkau sampai ke titik itu, insya Allah engkau akan dapat menahan ucapan. Yang ketiga, menggunakan lisan ini untuk berzikir. Dalam sebuah athar disebutkan la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Engkau jangan banyak bicara selain dengan berzikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalama bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Kan orang kalau sudah banyak ngomong, yang omongannya tidak mengandung zikir kepada Allah, maka hatinya akan keras. Wa inna ba'dan nas minallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Maka perbanyak zikir. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Dunia ini terlaknat. Dan semua yang di dalamnya ikut terlaknat. Kecuali apa? Illa zikrullah.
kecuali mengingat Allah, wa ma wala, dan ketaatan-ketaatan lain. Wa aliman au muta'alim, dan orang yang alim yang mau belajar dan dia belajar.